One Punch Man Season 3 episode 2. Lanjutan dari spoiler episode kemarin, guys. Berhubung JC Staff yang animasiin OPM lagi, kita bisa bikin prediksi per episode apa yang bakal muncul. Ceritanya begini. Sebelum lanjut, klik subscribe dan like dulu ya guys ya. 3, 2, 1. Buat yang udah subscribe, Mimin doain kamu selalu sehat dan kaya raya. Garo siap-siap ngelawan dua monster ancaman demon, yaitu Royal Reaper sama Bug God. Gero memberi kita perintah untuk mengawasimu dengan baik-baik. Kita harusnya bisa tahu kalau kamu itu cocok jadi pendamping kita, Hero Hunter. Apa kamu cuma orang gila yang ngaku-ngaku monster atau emang monster sejati? Ngomong gitu kayak monster beneran aja. Aku yang kecewa akan kecerobohanmu. Kalau gitu, bunuh anak itu. Tareo mikir masuk akal dari mana coba? Monster telah meninggalkan kemanusiaan. Mereka makhluk yang berbeda dengan dunia manusia. Garo, kita lihat kamu ngebantu anak itu. Kamu harusnya ngebunuh dia. Kamu harus mencoba lebih keras kalau ingin dapat kepercayaan dan menjadi salah satu dari kami. Kamu harus meninggalkan apa yang membuat dirimu manusia. Kita juga gak butuh monster yang setengah-setengah. Untuk jadi organisasi yang mampu menghancurkan masyarakat manusia, anak-anak juga harus mati. Tapi kau baru aja kalah dari hero entah siapa. Mungkin gara-gara lengah, tapi emangnya bakal berguna untuk kami. Aku sudah bilang, pulang ke rumah, Cil. Kakiku gemetar, gak bisa gerak. Dasar idiot, kamu pikir bakal ada orang yang ngasih tahan ketika gak bisa bangun? Enggak akan ada yang bantu. Buang buku itu, hanya dirimu yang bisa melindungimu. Waktu kayak gini, dimana kamu harus lebih kuat? Tambah kuat aja. Bangun sekarang, Tareo. Royal Reaper pun langsung nyerang ke arah Tareo, tapi ditahan Garo dan dia angkat terus ditendang, guys. Dia pun mental, tapi berhasil bangun lagi. Lari. Sudah terlambat, sekarang kau adalah musuh. Kamu manggil dirimu Hero Hunter, tapi sama sekali belum ngebunuh orang. Seperti yang kupikirkan, kau orang lemah. Kelakuanmu bikin aku kesel. Garo pun mulai pakai tinju airnya dan siap-siap berantem, guys. Dua monster itu pun langsung nyerang. Cut ke Phoenix Man dan Gero. Permisi, aku punya satu pertanyaan. Aku nggak suka diganggu kalau lagi meditasi. Nanya apa? Kenapa ngirim dua monster itu buat ngawasin Garo? Kalau butuh pengawas, kenapa ngirim monster-monster yang agresif? Kamu nanya. Kupikir mereka akan berbaur dengan baik. Kalau mereka suka yang dilihat, mungkin bakal ngasih tahu trik buat ngebunuh hero. Jangan bercanda. Mereka nggak akan pernah nurut ke perintahmu. Mereka akan ke bawah suasana dan ngebunuh Garo. Apalagi Royal Reaper. Dia pembunuh langka. Bahkan monster di sini ngejauhin dia. Membiarkan Royal Reaper deket Garo bakal ngasih dia stimulus buat tumbuh. Hah? Tumbuh? Ini buat ngetes keraguannya. Lebih lagi, pertama kita harus menyakiti badan dan pikirannya terus-menerus. Sampai diambang kehancuran. Aku nggak sabar melihat apa yang bakal kejadian. Karena sekarang dia menghadapi monster sesungguhnya. Gero, apa yang jadi tujuanmu? Apa yang engkau rencanakan dengan Garo? Kenapa sih kau nanya? Gak ada alasan, cuma penasaran. Coba Phoenix Man, tahu nggak dari mana Raja Monster Orochi datang? Entahlah. Semacam organisme purba. Orochi dulu hanya seorang manusia seperti Garo. Setelah kegagalan dan pengorbanan tak terhitung, dia menjadi makhluk terkuat. Jadi, manggil dia Raja Monster, ya paling adil. Aku yang membuat Orochi. Kau membuat makhluk itu? Dengan pendidikan yang benar, Garo bisa aja jadi Orochi selanjutnya. Hanya aku yang tahu caranya. Aku minta Bug God buat nahan Royal Reaper kalau terlalu menggila ke Garo. Kalau dia mati, ya cukup sampai situ. Tinggal nunggu spesimen lain. Kita cut ke Zombie Man. Aku telah menyelesaikan investigasi area sekitar. Pintu keluar belakang sudah diblokir. Di beberapa jam terakhir, belum ada yang keluar atau masuk selain gorila itu. Apa member lain di luar? Kalau begitu, ini kesempatan sempurna. Pusat komandonya harusnya ada di ruang observasi di dalam. Orang-orang aneh yang baru pindah, yang asal-usulnya masih misteri. Pengiriman sering berisi alat-alat dengan kuantitas banyak. Beberapa kotak misterius berisi bubuk yang baunya aneh. Investigasiku cocok dengan perkiraanku. Gak ada salah lagi. Ini pasti mereka. Sudah waktunya, aku akan masuk. Aku akhirnya menemukanmu. Sudah bertahun-tahun mengejarmu. Organisasi paling jahat yang lagi nyoba ngehapus manusia dan membentuk ulang dunia. Kejadian baru-baru ini membuatku sadar mereka yang ada di balik semua ini. Tapi gak pernah bisa nangkap mereka. Ramalan si bawa-bawa bumi dalam bahaya, makhluk yang mengendalikan organisasi monster, mereka pasti di balik semua ini. Hari ini adalah hari terakhirmu. Rumah evolusi. Oh, kamu pelanggan. Mohon tunggu sebentar, sedang dipersiapkan.
Berapa kali kalian mengubah markasmu? Sekarang jadi kedai takoyaki sebagai samaran. Kau pikir aku bodoh? Aku sudah mengikuti jejakmu sampai sini. Gak akan bisa membodohiku. Sekarang namaku adalah Zombie Man, hero dengan tubuh abadi. Apa eksperimen nomor 66 mengingatkanmu akan sesuatu? Hero yang datang untuk rumah evolusi. Maaf ya, tapi kita udah nggak ada. Zombie Man pun tercengang, guys. Sebuah kejutan. Siapa yang mengira hero kelas S terkenal? Zombie Man ternyata spesimen dari rumah evolusi. Aku mengingat sampel nomor 66 dengan cukup baik. Satu kesuksesan di series abadi. Spesimen sempurna yang menghancurkan fasilitasku dan menghilang. Sudah bertahun-tahun. Ya, sudah kuduga akan datang kembali untuk balas dendam. Jadi hero ya, kau berhasil berubah. Tiba-tiba, Zombie Man naik ke meja dan ngeluarin kapaknya, guys. Kau akan membunuhku? Ya, nggak masalah. Setelah runtuhnya fasilitasku, aku kehilangan tujuanku. Nggak masalah kalau aku mati. Rumah evolusi hancur. Selama kau masih hidup, bisa membangun ulang berapa kali pun. Lalu, kenapa berhenti? Jawab aku, Dr. Janus. Janus pun mikir sejenak. Dia tiba-tiba muncul di hadapanku. Aku menyaksikan kekuatan yang jauh di atas evolusi artifisial manapun. Penelitianku gak ada bandingannya dengan dia. Itu kesimpulanku. Dia telah menghapus limiternya. Limiter? Gak peduli seberapa keras kamu memberikan effortmu, setiap makhluk mempunyai batas sejauh mana mereka bisa bertumbuh. Terlalu banyak kekuatan akan mendatangkan beban ke penggunanya dan menciptakan masalah. Mereka bisa berubah menjadi monster tanpa akal. Itulah mengapa God menciptakan jarak pertumbuhan di setiap makhluk untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kewarasan makhluk itu. Pembatas pertumbuhan inilah yang disebut limiter. Bagaimanapun juga, dia berhasil mendorong dirinya sendiri dengan sangat jauh sampai dia melewati batasannya dan menghapus limiternya. Jadi, yang kau maksud itu, kekuatan yang menghapus limiter ini cukup kuat untuk menghancurkan ideologimu? Adakah orang yang mendapatkan kekuatan sebesar itu tanpa pengorbanan? Enggak, dia membayar untuk itu. Sebagai gantinya, dia jadi botak dan perasaan kesepian yang banyak. Setelah menghancurkan petarung terkuat di sejarah penelitianku, dengan satu serangan, ekspresinya menceritakan semuanya padaku. Gak masuk akal. Ini semua hanya efek samping dari semua eksperimen anehmu yang kau lakukan terus-menerus, sampai-sampai merusak otakmu. Aku kecewa. Orang yang menciptakanku akhirnya menjadi makhluk yang insignifikan. Janus, aku aja kenal mereka yang gak memperdulikan batasan kemampuannya. Manusia yang memegang kekuatan jauh di atas monster tanpa menjadi monster itu sendiri, mereka adalah hero. Dia itu mungkin jauh berbeda level dari yang kau bayangkan. Manusia berubah menjadi monster dikarenakan keinginannya untuk berubah menjadi sesuatu melalui kebiasaan buruknya atau ledahan perasaan frustasi. Mereka memulai perubahannya karena lingkungan yang menyebabkan anomali di sel-sel, sedangkan yang lain dibuat dengan ilmu kimia seperti penelitianku. Ditambah itu, banyak kasus makhluk bukan manusia berubah menjadi monster dikarenakan polusi yang telah ditemukan. Tapi, mereka berubah menjadi makhluk yang berbeda, gak ada hubungannya dengan menghapus limiter. Ada juga kasus invasi penduduk laut di kota J, atau alien yang muncul di kota A. Namun bagaimanapun, mereka sebenarnya bukan monster, melainkan makhluk yang memang terakhir dengan kecerdasan dan kekuatan luar biasa, sebagai musuh manusia. Para hero yang memegang kekuatan yang cukup kuat untuk menandingi monster, emang terakhir dengan potensi luar biasa. Dan akhirnya mendapatkan kekuatan itu melalui bakat atau kerja keras. Ada pula yang mendapatkan kemampuannya dengan memodifikasi tubuhnya atau melalui eksperimen seperti dirimu. Tapi ada juga yang terakhir dengan kecerdasan jenius seperti diriku atau dengan kekuatan esper. Tapi dia berbeda. Kelahiran biasa, hidup biasa, gak ada potensi sama sekali, hanya orang biasa. Tapi hanya dengan effort, dia mendobrak gerbang pembatasnya dan menghancurkan limiternya. Dia yang telah berevolusi di luar limiter mempunyai kekuatan di luar nalar. Hanya mengingatnya aja membuatku tertawa karena ambisiku yang konyol. Kau mungkin bisa bertemu dengannya di suatu hari. Dia juga seorang hero. Apa ada lain yang ingin kau ketahui? Zombie Man pun rada kesel, guys. Dia pun nanya, Lalu, kenapa Takoya? Saya meneliti tentang cloning melalui bagian tubuh, aku menemukan cara untuk mendapatkan tentakel tak terbatas. cut ke Garo yang masih berdiri abis ngelawan Royal Reaper dan Bagod. Aku bisa. Mereka nggak ada bandingannya sama kakek tua itu. Siapa sangka manusia sepertimu bisa mendorong kita sejauh ini. 2 lawan 1, melawan kita pula. Kamu cukup kuat.
Kukira akan bisa lebih lama bermain-main. Cukup, waktu bermain sudah selesai. Sekarang waktunya untuk yang sebenarnya. Terserah kalian aja. Aku udah melihat pergerakanmu. Garo pun ngeluarin giginya. Kalian gak akan mengenaiku lagi. Tapi tiba-tiba ada suara. Paman, Dan di situ ada Tareo yang ditangkap monster, guys. maaf. Sludge Jellyfish, apa yang kau lakukan di sini? Oh, aku punya masalah pribadi dengan orang ini. Aku telah menunggu momen ini untuk membuatnya kesal. Monster ini dari waktu melawan Metalbat. Kau, bocah itu gak ada hubungannya dengan... Tiba-tiba Garo ditebas punggungnya dan dipukul sampai muntah darah, guys. Terus dicincang sama Royal Reaper. Hey, kita seharusnya nggak ngebunuh dia. Meski kau bilang begitu, dia udah mati. Terlambat untuk menghentikanku, Bagod. Phew, ayo kita balik. Ku yakin kita akan jadi teman baik. Cut ke Genos yang lagi mikir sambil nonton King main game. Dia pengen melihatku main katanya. Apa sih yang dia pikirin? Dan begitulah cara namatin gamenya. Jadi, puas nggak? Genos pun mikir, Udah selesai ternyata. Aku nggak nangkep apapun. Jadi, masih terlalu dini untuk diriku mengikuti simulasi pertempuran yang biasa Saitama Sensei dan King lakukan. Jika aku nggak tambah kuat sendiri, maka masih ada banyak beban pekerjaan yang harus kulakukan. Ternyata sudah malam. Saitama ngomong dia akan menemukan Garo. Aku ragu dia bakal menemukannya jika seperti ini. Garo pasti ada di markas rahasia Asosiasi Monster. Sensei sangat bertekad. Ia mungkin gak akan pulang sampai menemukan dan menghancurkan asosiasi monster. Saitama memang kuat, tapi kepribadiannya yang membuatku agak khawatir. Bagaimana jika dia jatuh ke perangkap para monster? mereka pun merenung. Tiba-tiba ada suara, aku pulang. Itu Sensei, dia pulang baik-baik aja. Apakah kamu berhasil? Udah aku tadi kena masalah. Mereka semua pun terkaget-kaget. Apa kamu beneran ketemu Garo? King dan kakek-kakeknya masih di sini. Makin sempit aja nih tempat. Sensei, apa itu darah si Hero Hunter? Enggak, aku ketemu banyak monster di jalan pulang. Dari asosiasi monster? Bukan, cuma monster biasa di sekitar lingkungan. Aku nggak tahu kenapa, tapi semua baik-baik aja kok. Lalu, apa hal besar yang terjadi, Sensei? Sampai Saitama sedaun ini, masih tadi pergi dengan semangat membara. Siapa yang bisa melakukan ini? Jadi, aku kehilangan dompetku. Dengan isi sekitar 6.000 yen. Hah? Itu doang? Aku yakin tadi itu kamu beneran ketemu Garo. Setelah dipikir lagi, orang yang tadi gak bayar makan. Apa yang jadi masalah? Apa kamu tahu di mana keberadaannya? Setelah aku mengejarnya, aku lupa. Kol segar yang aku sengaja beli ketinggalan di restoran. Aku akan mengambilnya. Jangan, Genos. Selagi di kondisi ini. Bukannya cuma kol. Apa kita semua mulai gila? Pikir bom. Tiba-tiba Fubuki muncul. Kelihatannya seru. Kau datang lagi, Fubuki. Apa lagi yang kau mau? Saitama, kamu benar-benar membuatku kesal. Apakah itu Kol? Kenapa Fubuki membawanya? Ini tadi ketinggalan. Oh, kamu penyelamat. Tadinya aku pengen buat hotpot. Hotpot tanpa kol sih nggak lengkap. Nggak ada lagi yang ingin kamu bilang. Makasih untuk kolnya. Bukan itu. Murahan pelit. Kamu bikin aku bayar semua biaya makananmu. Terus langsung lari. Minta maaf. Oh iya, aku lupa. Maaf. Kamu juga pergi di tengah percakapan kita. Apa yang kita omongin? Tuhan, emang gak ngedengerin sama sekali. Sekarang kamu ngutang. Jangan sampai lupa. Dia harusnya udah sadar jarak kekuatannya. Lalu kenapa masih nyoba? Apa yang dia rencanakan? Mungkinkah dia mau jadi murid Saitama juga? Bakal gak kepikiran kalau Sensei sampai sibuk menerima murid lain. Aku harus menghentikannya sekarang. Aku harus tetap waspada. Aktivitas kecepatan tinggi mendekat. Sesuatu sedang mendekat. Berhenti. Dekat. Energi tingkat tinggi di bawah gedung ini. Aku gak bisa berantem dengan benar dengan kondisi ini. Bang dan kakaknya terluka. Kalau Fubuki ngelawan monster di atas level demon, tinggi kemungkinannya gak akan selamat. Saitama Sensei kena damage parah ke mentalnya gara-gara kehilangan dompetnya. Itu berarti di situasi ini hanya kau yang bisa bertarung dengan benar. King, ada musuh di luar. Kau harus menghentikannya. Ayo King, keluarlah. Kita nggak bisa membiarkan dia masuk. Gak usah khawatir, cuma ada satu musuh. Ada apa, Genos? Di luar ada monster, jadi ku kirim King buat ngelawannya. Aduh. Tiba-tiba King muncul lagi. Iya, tadi ada di depan pintu. Dan dia masuk. Kita punya tamu. Apa? King, kenapa malah dibawa masuk? Genos pun siap-siap bertarung, guys. Tunggu. Kamu hancur lagi. Sebaiknya jangan gerak terus-menerus, Genos. Ini aku.
Dan ternyata dia itu adalah Dr. Kuseno, guys. Kenapa kau di sini? Dan dengan perlengkapan full pula. Oh, ternyata kenalan. Beruntung aku. Aku khawatir. Aku kesini untuk melihatmu. Kamu mengirim sinyal bahaya setelah aku selesai memperbaikimu. Kupikir akan jadi ide bagus untuk melihatmu di TKP langsung daripada membawamu dengan drone. Maaf membuatmu khawatir, Dr. Kuseno. Meski aku baru saja kalah, tapi gak akan lagi. Aku terkejut. Meski baru di-upgrade overall performance juga dengan firepower, ya nggak usah dikhawatirkan. Yang penting bukan menang, tapi keluar dengan selamat. Jadi, gimana dengan musuh yang membuatmu seperti ini? Seperti biasa, Saitama Sensei yang mengalahkannya. Ah, seperti itu. Jadi kamu gurunya Genos, Saitama kan? Aku selalu ingin bertemu denganmu. Bisa dilepas nggak sepatunya? Oh iya, maaf. Aku Kuseno. Aku dulu ilmuwan gak dikenal. Banyak hal yang terjadi, dan sekarang aku support Genos di aksi keadilannya. Aku Saitama, senang bertemu denganmu. Genos memiliki guru yang hebat. Aku jadi emosional. Aku bersyukur banget ya datang buat ngejemput Bu Genos. Tempatku agak kecil. Jadi gimana kalau pada pulang? Sampai nanti Kuseno. Dokter, kalau bisa singkat aja jadi kurang dari 20 kata untuk Sensei. Oh iya, aku membawa hadiah karena aku emang ngira kau akan ada di rumah Saitama. Aku harap kau akan suka. Upgrade untuk Sensei? Nggak butuh untuk tubuhku yang sekarang. Ini dia bingkisan daging sapi yang paling bagus. Agak susah nyarinya. Yang ini itu yang dinilai tertinggi. Aku dengar kau suka datang ke diskon daging. Anggap aja ini terima kasihku karena mengurus Genos. Oh, lumayan bagus tuh. Aku juga udah lama nggak makan daging yang enak. Kuseno, maksudku Dr. Kuseno. Kita berdua mengurus Genos, jadi pasti banyak yang bisa diobrolin. Mohon datang kapan aja. Genos pun bengong, guys. Gampang banget, malu-maluin. Aku aja harus overthinking buat menghasut Saitama. Kalau gitu, mari kita masukin ini ke hotpot. Mau masukin daging sebagus itu ke hotpot, jangan bilang kalian bakal ikut makan. Siapapun yang gak ada hubungannya di sini, waktunya pergi. King dan kakek-kakek pulang sana. Cut ke Royal Reaper dan Bagod yang baru pulang ke markas asosiasi monster. Kita udah ngobrol dengan Garo. Hasil tesnya bisa dibilang yang terburuk. Dia tiba-tiba menyerang kita. Tadinya kita hanya ingin bicara, tapi tiba-tiba nyerang gitu aja. Kasar banget ya kan, Bagod? Ada lagi yang mau kalian bilang selain kebohongan lemah kalian? Cukup dengan formalitasnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia cuma setengah-setengah. Gak ada niatnya sama sekali. Manggil dirinya monster, tapi masih punya sisi manusia. Dia bukan di sisi manapun. Dia akan langsung mengkhianati kita kalau momennya tepat. Jadi kenapa? Punya masalah dengan keputusan kita? Gak ada kok. Gak ada penyangkalan sama sekali. Kalian melakukannya dengan baik. Tapi kalian berdua kelihatan bonyok. Apa dia kuat? Aku nggak kira tubuh seperti itu bisa mempunyai kekuatan sebesar itu. Sekarang aku mengerti kenapa mengirim kita berdua untuk ngelawan Garo. Tunggu dulu, artinya kau tahu akhirnya akan jadi pertarungan hidup dan mati. Kejam sekali, Gyoro-Gyoro. Apa dia beneran mati? Sepertinya begitu. Masih pengen dia di sisi kita. Bagod nggak cukup cepat untuk menghentikanku. Kau ingin dia mati dari awal bagaimanapun juga. Kita pun diliatin Garo yang digenangin darah. Tareo pun khawatir, guys. Jadi, tentang bocil ini? Oh, dia tadi ngeliat kita, jadi ku bawa ke sini. Jangan bercanda. Kau membawa lebih banyak masalah. Bunuh dia aja sekarang. Jangan marah. Akan ku habisin nanti. Kalau aku nggak ngeluarin emosiku, bisa jadi ngebunuh monster lain. Kau nggak akan ada waktu untuk bermain-main. Udah ada robot pengintai yang mendekat, dan mereka nggak akan butuh sehari buat menemukan tempat ini. Mereka akan membawa kelas S yang kita tunggu-tunggu. Perhatikan yang kita promosiin, member kita terus menambah. Bisa dibilang kita sudah menang, tapi jangan remehkan kelas S. Goketsu dan Elder Centipede lah contoh utamanya. Kita nggak tahu apa yang asosiasi hero sembunyikan. Semuanya siap-siap untuk bertempur. Dan kita lihat banyak monster yang ada di asosiasi monster. Ada monster badak, Hellfire Flame dan Galewind, monster vampir, monster kucing, Machine God G5, dan masih banyak lagi. Apa itu? Dari mana kau mencurinya? Ini, aku mengoleksinya sebagai hobi. Aku memikirkan tentang membongkar dan menganalisisnya secara teliti. Ini spesimen penting. Dan kita lihat kepala robot Metal Knight yang dipegang G5, guys. Itu Metal Knight. Metal Knight dihancurkan. G5 pun pergi. Kita udah menyiapkan kamar tamu untukmu. Baganma, aku membawakanmu teman. Aku capek dan akan istirahat. Kalian yang akur ya. Ada orang. Aku Tareo. Apa monster menangkapmu juga, Waganma? Betul. Apa di luar malam hari? Iya, udah gelap. Oh, aku udah di sini dari kemarin.
Yang ku dapat hanya roti murah dan segelas air pula. Aku akan mati kelaparan kalau gini terus. Kamu punya yang bisa dimakan nggak? Oh, aku punya permen, tapi cuma ada satu. Bagan pun langsung makan permennya guys. Ada lagi nggak? Oh, maaf, cuma itu. Cih, nggak ada gunanya. Apa kau tahu apa yang akan terjadi ke kita? Monster-monster di sana lebih bodoh dari yang kau pikir. Karena mereka menculikku. Ayahku itu orang penting di asosiasi hero. Semuanya harus nurut ke dia. Asosiasi hero nggak akan diam. Para hero akan menyelamatkanku. Oh iya, sekalian nyelamatinmu aja deh. Yang mereka butuhkan hanya perkataanku. Tapi ya, prioritas mereka itu keselamatanku. Iya, kumohon bawa aku juga denganmu. Kalau begitu, kau akan jadi anak buahku. Kasih semua makananmu pas mereka ngebawainnya lagi. Ada masalah nggak? Mau diselamatin nggak? Tareo pun pengen pulang guys. Apa yang kalian omongin? Wah, itu dia. Maaf ya, tapi kalian gak akan pernah pulang. Sedih banget. Hei kau, lepasin aku sekarang juga. Aku orang kaya. Para hero akan datang. Semuanya akan mati. Ayahmu dan para hero akan mati. Gak akan ada yang nyelamatinmu. Hehehe. Para hero akan mengajarmu. Ah iya, Metalbed bisa menang dengan sendiri. Aku lihat dia berantem. Pasti bakal gampang. Oh iya, Metalbed mengerikan. Wow, takutnya. Waganma, aku lihat berita Metalbed dan Metal Knight. Nggak jadi. Ngomong apa sih? Oh iya, ada Tatsumaki, Blast, dan King. Gimana? Pasti ketar-ketir. Kita tahu dari awal kelas S itu kuat. Meski begitu, aku akan tetap bilang semua hero bakal mati. Karena kita punya member yang bahkan jauh lebih kuat dari kelas S. Apalagi kader kita yang semuanya ancaman naga. Kita pun diliatin monster-monster kader guys. Mereka punya kekuatan luar biasa. Seperti seni buatan God itu sendiri. Manusia gak bisa menang. King bakal mati seperti yang lain. Kita pun cut ke Garo yang mimpiin ngelawan Bagod dan Royal Reaper. Terus dia bangun. Kenapa aku tidur? Sakit. Kok bisa gini? Dia pun bangun dan ingat pertarungan sebelumnya. Bocil itu, apa yang terjadi ke dia? Dilepasin gak sih? Bukan masalahku. Pendarahannya harus dihentikan dulu. Udah gak ada. Bajunya melekat ke lukanya. Mereka jadi keras dan benar-benar nempel. Garo pun siap-siap bertarung lagi dan mulai ngerasa perubahan di tubuhnya. Dan dia siap-siap nyelamatin Tareo. Gimana guys? Episode 2 seru nggak ceritanya? Kalau seru, jangan lupa share dan komen biar dilanjut.